Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo besti semua, balik lagi di channel Bayangan Semu. Kali ini Bayangan Semu punya kisah tentang pesugihan tukang bakso besti. Sebelum mulai ceritanya, yuk subscribe dulu yuk besti yuk. Jangan lupa ya klik tombol subscribe-nya. Langsung aja kita mulai ceritanya ya besti ya. Check it out. Jadi kisah ini dialami oleh sobat Bayangan Semu yang bernama Kiki. Kiki ini tinggal di daerah Jakarta Timur. Kiki adalah penggemar berat bakso besti. Hampir tempat makan bakso yang enak dan ramai dia datangi untuk merasakan kenikmatan bakso tersebut. Ada satu cerita yang sampai sekarang tidak pernah Kiki lupakan. Pada saat itu ada sebuah warung bakso yang sangat ramai sekali. Awalnya Kiki penasaran. Setiap pulang kerja Kiki melihat warung bakso itu ramai banget. Sampai yang mau beli tuh ngantri panjang banget. Antrinya kayak ibu-ibu lagi berebut minyak murah subsidi pemerintah pasti. Terus karena ramai banget mau makan aja kudu senggolan dengkul, senggolan siku, alias senggol bacok. Karena Kiki merasa penasaran, Kiki mencoba untuk membeli bakso dengan mengajak temannya. Tapi karena temannya tahu warung itu ramai banget dan bakalan ngantri, temannya pun menolak ajakan Kiki karena dia merasa malas untuk mengantri. Dan karena temannya tidak mau diajak, akhirnya Kiki pun berangkat sendiri. Setelah antri hampir 45 menit, dapatlah giliran Kiki semangkok bakso. Dan tak lupa dia juga pesan untuk orang rumah dan untuk temannya tersebut. Sebelum makan tidak lupa Kiki membaca Bismillahirrohmanirrohim. Lalu Kiki mencoba kuahnya terlebih dahulu. Kemudian Kiki merasakan daging baksonya yang kenyal-kenyal seperti seperti bakso pada umumnya. Kiki memang hobi memakan bakso. Istilahnya dari bayi merah, dia sudah dicekokin bakso oleh emaknya. Hingga tahu mana bakso yang enak dan mana bakso yang asal-asalan saja. Setelah mencoba itu bakso, perasaan mulai berkecamuk. Karena bakso yang dimakannya di luar ekspektasi. Ternyata biasa saja. Malah bisa dibilang itu tidak enak karena curiga. Kiki yang pernah belajar mengaji ingat kalau ada sesuatu baca surat Al-Fatihah dan doa-doa yang gurunya kasih. Mata Kiki melihat seperti banyak ulat di mangkuknya. Kiki dengan perasaan kaget mencoba mengucek-ngucek matanya berulang kali. Tanda tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ketika semakin kencang mengucek mata, perasaan Kiki ulat di mangkok itu semakin banyak. Akhirnya Kiki pun berhenti makan karena merasa jijik melihat banyak ulat bergeliat di mangkoknya. Tapi orang-orang yang sedang makan bakso berulat itu terlihat sangat lahap sekali. Tidak di situ saja, Kiki juga melihat makhluk hijau yang mirip dengan muka monyet. Makhluk itu berada dekat dengan tukang bakso yang sedang meracik baksonya. Sambil meludah ke mangkok-mangkok itu, Kiki pun mengucap astagfirullah. Ternyata ini yang membuat warung bakso ini ramai. Tukang bakso memakai pesugihan. Entah itu pesugihan siluman monyet kali pikirnya. Akhirnya karena tak kuat lagi dengan perasaan yang campur aduk, Kiki akhirnya membayar bakso tersebut dan pergi meninggalkan warung itu. Walaupun yang dia lihat itu adalah kantong plastik yang berisi ulat. Setelah membayar dan mau pulang, tukang bakso itu melihat Kiki dengan wajah yang seperti berkata, "Kayaknya nih orang tahu rahasianya warung ini." Makhluk yang ada di sebelahnya juga melihat Kiki dengan tatapan yang tajam. Akhirnya Kiki pulang dengan rasa yang tidak karuan. Tapi Kiki berjanji tidak akan menceritakan pengalaman di warung bakso ini, karena itu urusan si tukang bakso dengan yang maha kuasa. Setelah kejadian itu, ketika Kiki pergi ataupun pulang dari tempatnya bekerja, yang biasanya harus melewati warung tersebut,
Dia lebih memilih untuk memutar agar tidak lewat warung tersebut karena Kiki merasa tidak enak kalau melihat warung bakso tersebut. Waktu pun berjalan dan setelah 2 bulan kemudian, karena Kiki merasa penasaran apa warung itu masih ramai atau tidak, akhirnya pas pulang kerja Kiki melewati warung tersebut. Ternyata warung tersebut sudah tutup, padahal bulan-bulan kemarin masih sangat ramai. Terus Kiki pun iseng bertanya kepada tukang parkir yang ada di sekitar situ. Setelah diceritakan oleh tukang parkir tersebut, ternyata warung bakso itu sudah tutup sekitar 2 minggu. Katanya bangkrut. Katanya juga si tukang baksonya jatuh sakit. Entah sakit apa, karena tiba-tiba saja dan tidak ada tanda-tanda beliau ini sakit. Dan dari mulut ke mulut pun didengar kabar katanya warung bakso ini memakai penglaris. Banyak juga yang melihat penampakan makhluk hijau seperti yang Kiki lihat sebelumnya. Setelah puas mengobrol dengan tukang parkir, akhirnya Kiki pun pamit untuk melanjutkan pulang. Di perjalanan pulang, Kiki masih mengingat bagaimana makhluk hijau itu melihatnya dengan mata yang sangat tajam. Kiki pun masih berusaha melupakan kejadian itu sampai sekarang. Oke besti semua, segitu aja ya cerita tentang pesugihan tukang bakso. Mesti hati-hati nih besti ya para penggemar bakso, mana suaranya? Makasih ya buat kalian semua yang udah selalu setia buat menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.